Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, sebenarnya majelis ilmu itu apa sih? Kenapa ada majelis? Majelis itu tempat kita menuntut ilmu bersama teman-teman kita, bersama teman-teman semua dari berbagai daerah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Niat karena Allah. Teman-teman, kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita tunjukkan kepada orang tua kita bisa belajar. Tapi jangan sampai kita belajar agar disukai orang tua, disukai banyak teman, dan dicintai guru. Itu salah ya. Kita harus niat karena Allah lah yang menyuruh kita untuk belajar. Sebagaimanapun kita belajar akan sia-sia kalau tidak niat karena Allah. Ilmu yang kita pelajari bisa tidak berkah. Kita harus berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin kita niat karena Allah. Jangan sampai kita lalai karena suatu hal yang kita inginkan. Contohnya, kalau kita salat, kita dibolehin beli buku. Jangan sampai kita niat salat agar boleh beli buku ya. Kita tetap harus salat niat karena Allah. Nanti jangan harap balasan dari manusia, balasannya nanti akan Allah berikan. Kita tidak tahu balasannya apa, tapi balasannya akan sesuai dengan apa yang kita jalankan. Kalau niat kita buruk, maka yang datang juga buruk. Kalau kita niatnya baik, maka yang datang juga baik. Ingat itu ya teman-teman semua. 2. Duduk rapih dan tenang. Teman-teman, kalau kita sedang bermajelis ilmu, hendaknya kita duduk rapi dan tenang. Sikap rapi adalah cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berantakan, bisa mengganggu teman atau mengganggu konsentrasi diri kita. Itu juga bisa jadi salah satu sikap sopan. Teman-teman semua, kita di sini belajar juga harus sungguh-sungguh dengan merapikan meja kita. Karena kalau meja belajar kita berantakan, bisa jadi menarik perhatian orang sehingga tidak fokus belajar. Kalau berantakan dan tidak rapi juga bisa, jika dilihat rasanya tidak enak dan tidak nyaman. Jangan begitu ya teman-teman. Itu bisa menzalimi konsentrasi teman-teman yang lain loh. 3. Mendengarkan dan mentaati ustadz-ustazah. Teman-teman semua, kalian tahu nggak guru itu siapa? Guru itu adalah pengganti yang mengajarkan kita atau orang tua kedua. Mereka adalah pewaris Nabi, jadi kita harus mentaati mereka. Mereka pasti mengajarkan kebaikan. Kalau mereka keras, mereka pasti hanya ingin mendidik kita dengan lebih. Kita mungkin bisa jadi mereka keras karena diri kita sendiri. Jangan cepat putus asa, kita pasti bisa mendapatkan keberhasilan. Kita juga harus mendengarkan guru-guru kita yang sudah mengajarkan, karena akan sia-sia jika kita tidak mendengarkan. Kita ke sekolah untuk apa? Kalau kita ke sekolah tapi tidak mendengarkan, kita tidak akan paham apa-apa. Jadi kalau kita mendengarkan, kita mendapat ilmunya, dan kalau kita benar niat, insya Allah juga ilmu kita akan berkah. Jangan sampai kita bersekolah tapi kita tidak dapat apa-apa. 4. Meminta izin. Teman-teman, kalian pernah melihat teman kalian yang meninggalkan majelis tanpa meminta izin? Apa kalian bingung melihatnya? Terkadang ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi kita tidak boleh seperti itu ya, karena itu adalah sikap tidak sopan.
Dan guru kita pasti sedang mengajarkan, tapi tiba-tiba ada satu murid yang keluar meninggalkan majelis. Konsentrasi teman-teman menjadi berpindah kepada murid itu, karena itu adalah sikap yang tidak sopan yang jarang dilakukan. Jadi kadang ada yang tidak mendengar, sehingga harus diulang pelajarannya. Kasihan guru kita sudah capek-capek menjelaskan. Tapi kalau kita ingin meminta izin juga, tunggu sampai guru kita selesai menjelaskan suatu pelajaran atau selesai berbicara. Baru kita boleh meminta izin agar tidak ada yang terpotong atau terlupa. Kalau kita ingin minum, kita juga harus meminta izin lah. Kenapa? Karena guru kita juga pasti haus mengajarkan. Berbicara, berdiri, kalau ada yang tidak paham dijelaskan berulang kali. Kita hanya duduk mendengarkan. Pasti guru jauh lebih lelah dong dari kita. Jadi kalau kita meminta izin minum kepada guru, itu adalah salah satu sikap sopan kita. 5. Saling menyayangi. Teman-teman, kalau melihat teman kita kesusahan, dia sudah meminta tolong agar gurunya menjelaskan, tapi seorang guru itu tidak mendengar apa yang dia katakan, tolong kita bantu ya. Kalau kita menolong, itu adalah tanda kita sayang sama dia. Karena di muka bumi ini kita diajarkan untuk saling menyayangi, memperkuat ukhuwah Islamiyah juga loh. Kita juga bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Oh ya teman-teman, kalian pernah membantu guru kalian tidak? Kalian kalau duduk mendengarkan, duduk rapi, mendengarkan dengan baik, guru kita juga bisa senang. Mari buktikan kepada orang-orang yang kita cintai kalau kita memang benar-benar mencintai mereka, seperti menolong, membantu, dan lain-lainnya. Teman-teman, itu saja yang akan Ana sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. In uridu ilal islaha mastata'tu fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.